Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bahas kemampuan kamera Poco X3 NFC. Pada saat video ini dibuat, sudah ada versi Poco yang lebih tinggi dari yang ini, yaitu Poco X3 Pro dan Poco F3. Asli, cepet banget ya. Padahal baru kemarin rasanya Poco X3 NFC ini launching. Oke, pertama kita bahas spesifikasi. Poco X3 NFC ini memiliki 5 lensa kamera. Aslilah dalam satu genggaman ada 5 lensa kamera yang berbeda-beda, yang ada 4 di belakang dan 1 di depan. Untuk kamera utama itu ada di belakang. Ada di sudut kanan atas ini ya, sama. Saya kirain juga yang di tengah, tapi ternyata tidak. Kamera ini memiliki resolusi 64 megapiksel dengan sensor Sony IMX682. Kamera berikutnya yaitu yang di tengah. Ini adalah kamera ultrawide dengan resolusi 13 megapiksel dengan sudut pengambilan 119 derajat yang cukup lebar menurut saya. Kamera berikutnya adalah kamera makro dengan resolusi 2 megapiksel. Kamera ini bisa menangkap fokus dengan sangat dekat, yaitu 4 cm. Yang terakhir untuk kamera belakang adalah kamera potret dengan resolusi 2 megapiksel juga. Nanti kita lihat nih gimana bokehnya, natural apa enggak. Untuk kamera depan memiliki resolusi 20 megapiksel. Ya, untuk yang suka selfie, kamera depannya masih terbilang cukup oke. Berikutnya kita bahas fitur unik dan berguna yang ada pada kamera Poco X3 NFC ini. Yang pertama adalah Pro Setting, jadi kita bisa dengan leluasa mengatur ISO, shutter speed, diafragma, white balance secara manual. Hebatnya, ini bisa diatur di mode video maupun mode foto. Ini asli berguna sekali untuk kita yang senang eksplorasi kamera di berbagai shot tertentu. Berikutnya fitur lock dan movie frame yang bisa membuat video kita terlihat lebih sinematik. Lock atau raw yang membuat warnanya sedikit flat untuk keleluasaan mewarnai di editing. Dan movie frame atau letterbox yang sudah lazim digunakan di cinematic video. Fitur-fitur yang memudahkan kita dalam pengambilan gambar seperti grid line, histogram, dan panduan keseimbangan highlight dan shadow, straighten, dan kemiringan gambar, focus picking untuk akurasi fokus, dan exposure verification untuk memastikan exposure kita sudah tepat atau belum. Ya, inilah fitur-fitur yang berguna sekali bagi para videographer ataupun fotografer profesional. Nah, fitur lain yang tidak kalah unik adalah vlog. Ini seperti preset yang bisa kita gunakan untuk membuat cuplikan-cuplikan video pendek dan langsung digabungkan menjadi satu file berikut musiknya. Ada juga fitur dual video yang akan merekam di dua sisi sekaligus, yaitu kamera depan dan kamera belakang. Dan sepertinya ini adalah fitur yang tergolong baru. Terakhir ada long exposure yang kalau dulu kita kenal dengan istilah bulb. Fitur ini bisa kita gunakan untuk menghasilkan foto seperti ini. Untuk yang lainnya menurut saya fitur-fitur biasa yang sering kita jumpai pada HP lainnya. Ya seperti panorama, short video, slow motion, clone, scan dokumen, dan sebagainya. Nah, sekarang mari kita uji kualitas dari masing-masing kamera ini. Pertama tentunya kita uji dulu hasil kameranya secara bersamaan. Bagaimana tingkat detail dan ketajamannya di masing-masing lensa kecuali lensa makro. Nah, beginilah hasilnya. Untuk lensa super wide yang 13 megapiksel tadi menurut saya ini tidak terlalu detail ya, tapi ya cukup wide. Kalau kita zoom ini tidak terlalu baik hasilnya karena hanya 13 megapiksel, tapi ya sudah cukup boleh lah untuk super wide-nya. Dan untuk 64 megapikselnya ini besar filenya ini cukup lumayan ya, ini 30 megapiksel. Kalau kita zoom seperti ini ya hasilnya jelas lebih bagus daripada kamera super wide tadi. Tapi saya rasa kalau dicetak segede spanduk ini masih sedikit tergolong pecah. Dan ya sepertinya 64 megapikselnya HP ya jauh sekali ya dengan 64 megapiksel di kamera betulan. Tapi ya sudah cukup boleh lah untuk kelas kamera handphone seperti ini. Untuk kamera potret ini hasilnya cukup bagus warnanya menurut saya, dan bokehnya ini ya tidak begitu natural, tapi ya sudah bisa lah kalau tidak terlalu di zoom seperti ini. Dan menurut saya ya oke lah untuk kamera potretnya karena hanya 2 megapiksel saja. Nah, untuk lensa makro hasilnya seperti ini. Yang membuat saya sedikit kagum adalah memang lensa makronya karena bisa sangat dekat seperti
ini ya. Untuk video juga bisa kita gunakan lensa makro ini. Sebagai catatan, foto yang saya ambil ini adalah dengan sumber cahaya yang baik, karena sudah jelas kalau di tempat redup hasilnya sudah pasti burik, kecuali kita pakai mode night. Tapi ingat, mode-mode yang tersedia ini umumnya sudah melalui second processing, artinya ada proses yang dilakukan lagi setelah kita mengambil gambarnya. Sekarang kita tes untuk kamera depannya, hasilnya seperti ini. Menurut saya cukup oke lah ya untuk kamera depan, karena ini sudah 20 megapiksel. Dan bagi yang suka selfie, seperti yang saya bilang tadi, ini sudah cukup mumpuni. Oke, kalau tadi untuk foto, sekarang kita beralih ke video. Pada menu Pro, resolusi yang bisa kita pilih ada 4 jenis, 720p, 30 fps, 1080 di 30 fps, dan 60 fps, dan juga 4K di 30 fps. Sekarang kita coba 1080 di 60 fps, hasilnya seperti ini. Dan kalau kita slow-mo di 25 fps, hasilnya seperti ini. Menurut saya, ya untuk kamera HP, dengan resolusi 1080 sudah pasti cukup baik ya untuk hasilnya seperti ini, dan slow-mo-nya juga sudah cukup oke, tidak terlalu patah-patah karena memang kita syuting di 60 fps. Ya, untuk resolusi 4K 30 fps hasilnya tidak bisa saya tayangkan karena video ini saya ekspor di 1080p. Tapi akan kita lihat bagaimana hasilnya ketika kita masukkan ke dalam sequence 1080p. Sejauh mana tingkat detailnya, inilah hasilnya. Ya, menurut saya ya tidak ada bedanya dengan 1080p ya. Karena ini sudah tercrop dan masuk dalam sequence 1080p, ya menurut saya cukup baiklah hasilnya. Nah, kemudian untuk lensa makro hanya bisa di 720-30 fps. Saya juga kurang paham kenapa hanya bisa di resolusi ini. Yang jelas ini sedikit menyulitkan karena kita tidak bisa menyetarakan kualitas 1080p dengan lensa-lensa yang lain. Sekarang kita tes kamera depannya. Untuk kamera depan juga sedikit terbatas di resolusi maksimal 1080p 30 fps dan hasilnya seperti ini ya. Untuk sekedar vlogging masih cukup oke dan masih bisa dipakai dan digabungin dengan footage-footage lainnya. Nah, sekarang ayo kita coba image stabilization-nya. Kita bandingkan ketika fitur ini hidup dan tidak. Oke, cukup ada perubahan ya, dan sekedar informasi, stabilization-nya ini elektrik ya, bukan manual. Tentunya ada sedikit cropping yang dilakukan. Ya, itulah tadi review saya tentang kamera Poco X3 NFC. Kesimpulannya, untuk di harga 3 jutaan, kamera Poco X3 NFC sudah cukup mumpuni dengan berbagai fitur yang ada, berhubung keutamaan HP ini bukan hanya di kamera. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang suka dengan dunia fotografi dan videografi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.